Halo semuanya, kembali lagi sama saya Adam Husein-Udiono. Jadi di video yang saya buat kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang gimana sih sejarah manajemen sumber daya manusia. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya aja. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu sumber daya manusia itu apa. Jadi sumber daya manusia itu adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia ini terdiri dari dua, yaitu SDM mikro dan SDM makro. Apa sih SDM mikro dan makro itu? SDM mikro adalah individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan, sementara SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Jadi fungsi-fungsinya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli, dan sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Nah, sekarang kita masuk nih ke sejarah MSDM. Sejarah tentang manajemen sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut HRM. Dimulai dari masa sebelum revolusi industri, ketika itu para pengrajin yang tinggal di rumah-rumah sudah membangun hubungan dengan orang-orang yang magang di tempat usahanya dan memberikan mereka kebutuhan untuk hidup. Departemen personalia baru dimulai pada awal abad ke-20. Kemudian selanjutnya dikembangkan melintasi zaman dan semakin lama semakin mendapatkan posisi penting. Oke, di poin selanjutnya tujuan MSDM. Yang pertama yaitu memberikan iklim organisasi yang baik dan produktif. Kedua, menyiapkan sistem kerja yang efektif sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan SDM baik itu secara jasmani maupun rohani. Keempat, kesempatan yang adil di antara seluruh SDM. Kelima, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatih kerja. Keenam, mempertahankan SDM yang terampil, bermotivasi, dan dapat dipercaya oleh organisasi. Selanjutnya, seberapa penting sih MSDM untuk sebuah perusahaan? Keberadaan manajemen SDM sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja, untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan. Mungkin sudah cukup video dari saya. Terima kasih sudah menonton. See ya.